kita akan melanjutkan ya. Kita Yehezkiel sudah selesai. Kita akan melanjutkan di dalam Daniel ya. Kitab Daniel. Kita akan sama-sama belajar kitab Daniel untuk beberapa sesi ke depan ya, beberapa pertemuan ya. Nah, baik. Sebelumnya saya langsung share screen dulu aja. Bentar ya. Oke. Ya, sudah muncul ya Pak Richard ya? Sudah, Oke. Pak. Ya, ini tadi tanggalnya salah ya, 31 Mei, belum diganti ya. Nggak apa-apa ya, kita sudah tahu setiap Senin ya. Oke. Baik. Nah, kita dalam beberapa waktu ke depan di dalam Bible Class kita akan bicara tentang kitab Daniel ya. Saya kasih judul besarnya itu The God Among Gods ya. Jadi the God berarti yang satu-satunya ya, Tuhan yang sejati, Tuhan yang satu-satunya itu ya, Allah yang hidup ya, Allah yang benar itu among, di antara gods. Ini huruf kecil ya, berarti Tuhan atau ilah-ilah lain ya, Allah di tengah para Allah. Nah, di dalam kitab Daniel kita akan melihat ya bagaimana nanti ya melalui judul ini kita bisa melihat secara umum bahwa berarti ini membicarakan bagaimana itu Allah itu nanti begitu kental, dia menyatakan dia punya kuasa, dia punya kedaulatan, dia punya kerajaan. Nah, itu akan sangat kental terlihat ya. Nah, tetapi secara spesifik dan detailnya kita akan belajar nanti dari setiap pertemuan. Nah, hari ini kita akan bicara episode yang pertama yang saya kasih the book, artinya buku itu sendiri ya, kitab Daniel itu sendiri. Jadi saya membagi di dalam, nanti kita akan mempelajari dalam 5 kali pertemuan ya. 5 kali pertemuan. Nah, yang pertama hari ini kita akan bahas the book ya. Kalau bahasa Inggris itu ada the, itu sudah mengerti ya. Maksudnya ya buku Daniel itu, kitab Daniel itu ada the. Ya, nanti yang lain juga the prophet berarti ya Nabi Daniel itu. Nah, sekarang ini kitabnya hari ini ya. Nanti kita bicara minggu depan kita bicara nabinya gitu ya. Kemudian nanti the kingdom berarti ya kita bicara soal kerajaannya itu ya. Kemudian the prophecy kita akan bicara soal nubuatannya. Ya, kemudian nanti the message itu menjadi kesimpulan terakhir secara keseluruhan kita setelah belajar the book, the prophet, the kingdom, the prophecy. Nanti kita bisa memberikan satu summary ya secara keseluruhan the message itu apa pesannya yang ingin disampaikan melalui kitab Daniel ya. Nah, kitab Daniel yang kita tahu ya, kalau secara umum dikatakan kitab Daniel pasti langsung kalau ditanya kira-kira apa yang paling kita ingat ya. Ada yang mau coba jawab? Ada? Langsung saja, siapa yang mau kalau bilang kitab Daniel yang diingat apa? Ada yang mau jawab? Gua singa, Pak. Gua singa ya. Meli menjawab gua singa ya. Ya, gua singa. Ada lagi? Dapur api. Dapur api. Nah, gua singa, dapur api. Ada lagi? Nggak ada ya? Makan sayur. Makan sayur. Vegetarian ya? Vegetarian. Makan sayur, dapur api, dan sebagainya. Oke ya? Nah, nanti kalau kita lihat ya, oke betul itu semua itu yang sangat terkenal ya. Dapur api, gua singa, ya, makan sayur, dan sebagainya. Oke, itu kenapa bisa terkenal? Karena ya, nanti kita sama-sama lihat di dalam the book ini ya. Karena ada satu faktor yang membuat kita itu bisa mengingatnya dengan mudah sehingga yang lain jadi lupa gitu ya. Bukan tidak ingat, tapi lupa. Nanti kalau diingatkan kembali, ya saya ngerti ya, ingat itu ada. Nah, tetapi kenapa itu bisa ingat? Nah, hari ini kita lihat nanti kenapa itu bisa kita banyak sekali dari sekolah minggu anak-anak pun sudah ingat, orang-orang dewasa bahkan sampai yang sudah tua ya, selama belum pikun gitu ya, itu masih tetap kita ingat ya bersama-sama. Oke. Nah, jadi hari ini secara khusus kita akan bicara soal kitabnya, the book. Jadi mungkin kita enggak banyak buka ini ya, kita enggak buka ya ayat-ayat karena saya secara fokuskan bicara soal kitab Danielnya dulu sebagai satu
latar belakang bagi kita, konteks kita boleh mengerti secara keseluruhan. Karena para penafsir Alkitab atau juga para teolog, ya, itu di dalam kita belajar kitab suci, kita perlu memahami latar belakang. Nah, paling gampang kita ingat biasa itu konteks, gitu ya. Jadi setiap kali kita belajar ya, untuk Bapak Ibu yang ikut dalam Bible class, kita mesti belajar begini. Paling tidak ya, setiap kali kita membaca sebuah perikop di dalam kitab suci, kita tidak boleh langsung asal comot, tetapi kita mesti ingat bahwa ini konteksnya apa. Ya, teks dan konteks. Teks itu berarti perikopnya, ya, perikopnya firman Tuhan yang ditulis di sana ditulis dengan konteks apa, ya, latar belakang seperti apa, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian diambil lalu dikatakan dikasih satu kesimpulan atau diambil satu pengajaran, ya. Itu bisa bahaya karena dilepaskan dari konteksnya. Ya, kita harus bisa melihat latar belakang dengan tepat. Oleh sebab itu sebelum kita membahas 4 topik lainnya, ya, tentang sang nabi, sang ini masih kerajaan, kemudian ini nubuatan itu, dan kemudian pesannya, itu kita perlu belajar secara satu pertemuan ini. Saya akan membahas pelan-pelan tentang latar belakang yang ada, ya. Nah, kita yang sudah mengikuti nabi-nabi, kita enggak saya rasa enggak akan kesulitan, karena berulang kali saya ulangi peristiwa setiap kali nabi itu menuliskan itu di zaman apa, lalu mereka ada di mana, dan bagaimana Tuhan mengutus mereka kepada siapa. Nah, ini jadi tidak akan kesulitan karena itu sudah sering, ya. Nah, jadi sama di dalam buku Daniel ini nanti kita akan lihat bersama-sama seperti itu juga, ya. Nah, jadi kita diingatkan kembali, lalu kita tahu, oh, Daniel juga hidup di zaman seperti ini, pada waktu seperti apa dia ada, ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini yang secara umum aja, arti nama Daniel, ya. Jadi banyak orang tua kasih nama anaknya Daniel, ya. Daniel, kenapa? Karena memang artinya bagus, ya. Nah, ini kalau tulisannya kira-kira gini, ya, Daniel, gitu ya. Itu L biasanya itu adalah Allah, Elohim, El, ya. El itu Allah, ya. Di dalam Perjanjian Lama setiap kali kita lihat dalam tulisan Ibrani, El itu Tuhan artinya, atau Allah, ya. Nah, kalau Daniel berarti Allah itu siapa? Yang Dani ini apa? Dani itu ini adalah my judge. Jadi ya, kita bisa melihat artinya bahwa Daniel berarti God is my judge, atau Tuhan adalah hakimku, ya. Tuhan adalah hakimku. Jadi ini sebuah nama yang sangat ini, ya, sangat kental syarat dengan Allah, ya, dengan pribadi Allah, gitu ya. Jadi memang Daniel kan dia dikeluar dari orang-orang Ibrani, ya. Jadi mereka semua nabi-nabi juga, mereka semuanya mempunyai nama yang mempunyai arti yang sangat dekat sekali, ya, dengan kaitannya dengan Allah mereka, ya, Yahweh, gitu ya, Elohim. God is my judge. Nah, ini berkaitan dengan Daniel. Oke, ya. Nah, lanjutannya kita sekarang akan sama-sama lihat. Berikutnya gini, ya. Nah, saya akan ajak kita bersama-sama lihat sebentar. Ini menurut seorang teolog juga, ya, di dalam bukunya, ya, itu dia bernama Henry, ya, Henry Sweet. Ini dia di dalam bukunya dia bicara bahwa kitab suci di dalam Perjanjian Lama itu bisa dibagi di dalam 3 klasifikasi berkaitan dengan nama-nama kitabnya. Jadi pemberian nama maksudnya, ya. Pemberian nama di dalam Perjanjian Lama ini diklasifikasi ada 3 cara, ya. Ini salah satu pandangan begitu, ya, yang saya coba paparkan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan ini. Jadi kitab yang judulnya diambil dari tema, ya, yang tercermin dalam nats pembukaannya, ya, dalam nats pembukaannya. Jadi di nats-nats awal dan sebagainya itu waktu kita baca sudah bisa terasa, gitu ya. Jadi misalkan kenapa namanya itu kitab Kejadian? Karena pada awalnya itu langsung kita tahu di sana Allah menjadikan langit dan bumi, peristiwa Kejadian. Jadi dinamakan Kejadian. Kenapa dinamakan Keluaran?
Karena waktu kita baca, kita langsung lihat bahwa oh ini adalah satu peristiwa bahwa bangsa Israel itu dibebaskan Tuhan keluar dari itu perbudakan di Mesir. Gitu ya. Jadi kejadian sampai keulangan itu contohnya. Ya, tercermin di dalam apa namanya tema yang dalam pembukaannya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kitab yang judulnya mencerminkan penulis atau individu kunci ya yang ada yang utama di dalam cerita. Nah, ini kita jelas ya. Ini ada kitab Esra, Nehemia, Esther. Jadi ada orang-orang kunci penulisnya ada di sana. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini ya kitab yang judulnya mencerminkan isinya gitu ya. Isinya adalah puisi, mazmur, isinya adalah Kidung Agung gitu ya. Nyanyian gitu ya. Kidung Agung kan nyanyian, Songs of Solomon, Kidung Agung. Dan Tawarik itu isinya ada sejarah daripada bangsa Yehuda gitu ya. Nah, jadi ini berdasarkan ini perjanjian lama mereka kasih nama gitu, pemberian nama. Nah, dengan demikian kita bisa lihat di dalam konteks seperti ini kita bisa lihat di dalam Daniel ini dia dikasih nama kitab Daniel berarti ini berdasarkan klasifikasi yang kedua kira-kira gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat judul Ibrani untuk buku ini ya, macam kita bahas ini Daniel ini mengikuti tradisi Yahudi yang cara kedua ini ya. Ya, jadi orang yang menubuatkan, orang yang menulis, orang yang menyatakan ya kehendak Allah di dalam hidupnya yang dia tuliskan itu, maka dia dikasih nama Daniel. Dengan demikian kita juga boleh mengatakan atau banyak kita setuju ya dengan penulis di kitab Daniel adalah Daniel sendiri, gitu ya, Daniel sendiri, dan itu dinyatakan melalui kitabnya sendiri dan juga dari beberapa nats di dalam Perjanjian Baru yang merujuk ya bagaimana Daniel itu hidup di tengah zaman bangsa-bangsa lain gitu ya. Ketika Allah menyatakan kuasanya, kehendaknya kepada Daniel di dalam zaman bangsa-bangsa Gentile gitu ya. Saya sebagai istilah mungkin bangsa-bangsa non-Yahudi gitu ya, bangsa-bangsa lain. Nah, jadi di sini kita jelas berdasarkan ini kita tahu ya berarti Daniel di sini dia juga sebagai penulis dari kitab itu sendiri dan bagaimana nama ini diberikan adalah sesuai karena dia adalah individu kunci yang dinyatakan di sana. Ya, nah ini beberapa ini klasifikasi cara penulisan pemberian nama ya. Jadi kita bisa lihat ini, jadi kita bisa tahu ya ada beberapa caranya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mulai bersama-sama melihat di sini ada ini ya. Pelayanan kenabian Daniel itu mencakup periode sejarah penebusan Allah dari penawanan pertama ya. Jadi bangsa asing itu ya datang penawanan pertama orang Yahudi di Babel ya pada tahun 605. Jadi itu dicatat di Daniel 1 ayat 1, kita tidak buka ya. Kemudian sampai tahun pertama pemerintahan Kores, itu Raja Persia atau Kekaisaran Persia ya. Tahun 536, Daniel 1:21 ya. Ya, ketika dekret kerajaan dikeluarkan agar orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Nah, ini jadi mencakup satu pelayanan Daniel. Dia hidup melayani di mana berarti jelas dia di Babel. Nah, jadi Yehezkiel yang kita baru selesai juga dia melayani di Babel. Nah, tetapi ada perbedaan. Yehezkiel itu Tuhan kasih dia itu perintah atau kemudian habiskan dia memberitakan itu ya kehendak Tuhan, perintah Tuhan atau apa yang ia mau sampaikan itu ya kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, tetapi kita bisa lihat Daniel juga ya kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, ya ada di Babel maksudnya pelayanannya ada di Babel. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa Daniel lebih dipakai Tuhan di kalangan pemerintahan, gitu ya, di kalangan pemerintahan. Jadi nanti kita lihat di dalam kitab Daniel kita akan berjumpa bagaimana Daniel itu dipakai Tuhan itu jumpanya dengan apa? Dengan pemerintahan pejabat ya, pejabat negara, orang-orang yang tidak suka sama dia, ada orang-orang yang dikatakan orang-orang the wise man juga ya. The wise man itu nanti yang akan tidak setuju dengan Daniel, kemudian mencelakakan Daniel dan juga teman-temannya itu semuanya ya, kepada Raja Nebukadnezar dan sebagainya. Dan nanti juga kepada Raja Kores. Jadi Daniel di Babel, tapi dia
lebih Tuhan pakai secara khusus itu di tingkat pemerintahan. Nah, jadi dalam bagian ini kita bisa lihat ya, bahwa Allah itu memakai setiap hamba-hambanya dengan tujuan yang khusus. Ya, semua hamba Tuhan punya tujuan yang khusus. Kalau dia sungguh-sungguh seorang hamba Tuhan pasti kelihatan. Ya, Tuhan kasih titipkan yang dia harus kerjakan. Ya, sama. Yeskel menjadi satu nabi yang berkenan, yang juga dikasih Tuhan. Daniel juga dikasih Tuhan. Mereka punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, di sini kita lihat bersama-sama di dalam masa periode ini kita bisa lihat ini ya. Ini coba saya gambarkan begini. Kira-kira ya, ini saya coba tunjukkan saja secara visual. Jadi Daniel itu berarti mulai 605 ya sebelum Masehi sampai 536. 536 itu waktu Raja Kores itu perintahkan itu orang Yahudi itu boleh kembali ke Yerusalem. Ya, kembali ke Yerusalem. Jadi 605 itu Daniel ada di Babel. Oke ya, penawaran pertama. Kemudian 536 itu Kores kirim mereka boleh pulang. Nah, itu hitung 70 tahun yang sudah dinubuatkan ya. Nah, 70 tahun. Jadi persis. Nanti kita ada lihat ada 70 tahun yang lain, tapi nanti di bagian agak akhir ya. Supaya kita boleh mempunyai satu gambaran tentang masa 70 tahun ini secara mungkin dari perspektif yang lain gitu ya. Tetap 70 tahun dilihat. Nah, coba bagian ini kita lihat dari masa Daniel ada sampai kemudian itu orang-orang Yahudi itu kembali ya. Kores kasih perintah boleh pulang gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira gambaran dari pelayanan kenabian Daniel. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa pada waktu dia ada di Babel itu dia masih boleh dikatakan youth ya, masih muda sekali, masih remaja, masih pemuda lah ya, pemuda youth. Jadi selama masa 70 tahun berarti pada saat orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem itu Daniel sudah tua. Ya, Daniel sudah tua dan di dalam pulangnya ke Yerusalem itu Daniel tidak ikut gitu ya. Jadi di sana ada Esra, ada Nehemia, beberapa gelombang mereka pulang dipimpin, tapi Daniel tetap stay ya, tetap dia tidak pulang ya karena kondisinya itu mungkin tidak memungkinkan untuk dia pulang ke sana ataupun beberapa ahli melihat bahwa Daniel mungkin dipanggil tetap ada untuk dipakai Tuhan melayani ya di kerajaan itu ya di pemerintahan ya. Nah, baik, ini kita lihat bersama-sama ini mengenai pelayanan kenabian Daniel ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat. Berikutnya adalah ini kita lihat kitab Daniel ini ditulis ya. Ini ditulis selama satu ini ya. Di dalam sejarahnya itu kita boleh lihat bersama-sama bahwa pada saat itu bangsa-bangsa non-Yahudi itu telah sepenuhnya itu menghancurkan Israel Utara dan Yehuda Selatan. Ingat kembali ya. Jadi kalau ingat Israel Utara Selatan kita paling mudah ingat itu zamannya Solomon atau Salomo. Setelah Salomo itu pecah. Itu ya. Jadi Salomo itu yang menyatukan ya, tapi sayang adalah dia tidak taat kepada Tuhan sehingga akhirnya Tuhan itu hukum sehingga Israel itu dipecah menjadi dua, utara dan selatan ya. Nah, tapi ini kerajaan-kerajaan ini ternyata masuk Israel Utara dan Selatan itu tidak bertahan juga. Akhirnya mereka juga jatuh. Akhirnya ditawan, toh. Nah, yang jatuh dulu, yang dibuang dulu, yang mana? Yang utara ya, utara. Nah, ditawan kemana? Dibuang kemana? Oleh orang Asyur. Ya, jadi dia ditawan dulu ke sana. Ya, itu sekitar tahun 700-an, ya, 722 sebelum Masehi, sekitar tahun segitu ya. 721 atau 722 gitu. Kemudian setelah itu baru kemudian Yehuda ya. Yehuda di selatan atau disebut Efraim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu enggak perlu bingung kalau misalnya misalnya mendengarkan khotbah atau mungkin kita membaca buku dan sebagainya. Kalau dikatakan setelah kerajaan terpisah biasa yang utara hanya disebut sebagai Israel. Ya. Dan yang selatan biasa disebut Yehuda saja atau kadang disebut Efraim. Jadi kita ngerti, oh ini pembagiannya gitu ya. Nah, ini sudah sepenuhnya dihancurkan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka menyembah berhala dan seterusnya. Nah, Tuhan pakai kerajaan-kerajaan yang perkasa ini, yaitu termasuk Asyur ya, juga Asyur,
kemudian nanti Mesir juga mengalahkan mereka, tapi mereka dibuang juga ke Asyur ya nanti. Kemudian yang Yehuda oleh Babel, nah dipakai kerajaan-kerajaan. Ini kerajaan yang non Yahudi, berarti Gentiles. Mestinya adalah mereka bukan menyembah kepada Allah yang Allah Yahweh ya, the true God atau Allah yang sejati. Mereka tidak, tapi Tuhan pakai mereka. Nah, di dalam kebudayaan, di dalam dunia kuno, mereka punya satu kepercayaan. Ya, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Saya kira sampai hari ini orang masih ada bawa konsep seperti ini, tapi mungkin dalam bentuk yang lain ya. Tapi dalam dunia kuno, mereka lihat keberhasilan itu karena pengaruh dewanya. Dewa lebih kuat maka menang. Ya, jadi heran ya, orang-orang yang lihat jahat itu Asyur dan sebagainya ya, Niniwe apa itu kan, makanya Yunus itu dia tidak mau ke sana karena mereka melihatnya adalah bangsa yang jahat sekali, yang kejam sekali terhadap musuh-musuhnya. Ini, tetapi mereka itu melihat bahwa Allah itu ya yang menyertai mereka, ya ilah mereka, dewa-dewa mereka. Ya, nah jadi kita lihat di sini kemenangan menaklukkan sebuah kota atau sebuah bangsa itu menandakan dewanya menang. Nah, Allah yang sejati itu ada, maksudnya bangsa Israel tahu ya, Tuhan menyatakan diri kepada Israel, dia Allah yang sejati dan hanya dia satu-satunya yang harus disembah. Tapi kita lihat di dalam bagian ini Tuhan itu menyerahkan bangsa Israel ini ya, umatnya kepada ilah-ilah ya yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan mau kalahkan ya tetap dalam masalah, tapi Tuhan membiarkan mereka dikalahkan. Sehingga bagi the Gentiles, orang-orang yang mereka yang orang-orang non-Yahudi itu, orang-orang yang asing itu, mereka merasa Allah mereka itu yang menang. Bisa ngerti ya? Bayangin ya. Jadi mereka merasa Allah mereka itu yang menang. Dan Tuhan membiarkan, mengizinkan itu terjadi. Nah, di sini kita belajar satu hal. Ya, belajar satu hal apa? Apakah ini menunjukkan bahwa Allah kita kurang kuasa ya? Kalau Allah yang berkuasa harus menunjukkan kuasanya. Ya, kalau misalkan gini, Tuhan yang berkuasa mesti Tuhan jawab doa saya. Kalau dia tidak jawab, dia tidak kuasa. Nah, kita lihat di sini ya. Dan mengerti bagian ini di dalam sejarah bangsa Israel, kita bisa lihat itu adalah satu pemahaman yang keliru. Allah itu berkuasa. Dia mau jawab atau tidak jawab doa kita, tetap dia berkuasa. Saya ngerti ya maksudnya. Nah, jadi kita lihat Allah menyerahkan mereka. Allah tidak keberatan. Allah tidak merasa dia kuasanya menjadi lebih kurang dan sebagainya. Tidak. Karena dia yang mengendalikan, dia yang membiarkan. Nah, tetapi sekarang lihat ya, manusia dari kerajaan-kerajaan itu mereka menjadi congkak, mereka menjadi sombong di situ ya. Nah, mereka rasa mereka punya dewa lebih hebat, bahkan mereka menganggap diri dewa, Tuhan begitu ya. Kan di dalam kerajaan kuno itu atau raja-raja itu mereka merasa diri mereka adalah dewa sendiri, anak dewa. Ya, raja itu adalah son of God, ya, son of God adalah anak dewa, gitu ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya, dunia berpikir bahwa Allah Israel telah mengecewakan umatnya dan lebih rendah dari dewa-dewa tersebut. Ya, jadi Tuhan biarkan itu terjadi. Nah, jadi pada saat penghinaan bagi orang-orang Yahudi ini dalam pembuangan, Tuhan, nah ini kita lihat ya, Tuhan menyatakan kuasanya melalui apa? Nanti melalui mimpi, melalui vision, penglihatan, dan melalui tanda dan keajaiban. Ya, tapi kita bisa lihat ada satu yang unik yang kita mungkin kenapa Tuhan melakukan ini ya, kita bisa lihat bersama-sama itu gini. Di tengah-tengah bangsa di mana umat Tuhan itu dikalahkan, ditaklukkan, kemudian mereka menjadi orang yang ditindas, tetapi Allah itu yang mengendalikan orang yang menindas. Allah yang mengendalikan kerajaan yang menindas. Dan Allah yang menghukum raja-raja itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi kita bisa lihat satu hal yang indah yang menyatakan di sini ya, bahwa Allah itu menunjukkan melalui kitab Daniel bahwa dia itu Allah ya bagi umatnya, dan dia juga adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Mengendalikan sejarah, yang berkuasa dan berdaulat atas segala kerajaan dan bangsa-bangsa. Nah, ini satu poin yang sangat kuat yang kita nanti bisa lihat di dalam kitab Daniel ya. Jadi kita perlu melihat bagian ini, kita pegang, kita ingat. Jadi setiap kali membaca kitab Daniel, kalau kita mengerti secara big picture, gambaran besarnya,
itu maka kita bisa nanti mengerti lebih indah, mengerti lebih dalam, dan kita bisa mengerti ya, lebih mengingatnya ya, maksud dan pesan yang ingin disampaikan ya. Nah, kita lihat bersama-sama. Ini menjadi satu hal yang penting di dalam kita belajar tentang kitab Daniel ini. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, saya mengajak kita refleksi. Refleksi pentingnya itu adalah ingat bahwa Allah yang benar, Allah yang sejati, itu bukan Allah yang mengikuti apa yang manusia mau, tetapi sebaliknya, Dia yang memerintah dan Dia yang berdaulat penuh atas hidup setiap umatnya atau bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu Allah yang sejati. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, waktu kita mengerti ini, waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita menghampirinya dengan apa? Ya, kita menghampirinya dengan apa? Dengan percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang paling baik. Meskipun di dalam rencana itu mungkin tidak sesuai dengan maunya saya. Ya, dalam kondisi saya, situasi sekarang dalam kondisi yang mungkin penuh pergumulan, saya pasti harapannya saya punya pergumulan diangkat, betul enggak? Betul, saya setuju. Boleh enggak kita berdoa, Tuhan tolong saya sedang ada kesulitan, ada pergumulan yang berat, boleh enggak? Boleh, silakan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah itu mengatakan tidak boleh kau berdoa dan kau menyatakan seluruh isi hatimu. Nggak apa-apa, silakan kita berdoa. Asal, ini ada asalnya ya. Asal waktu kita doa, kita tahu. Ya, kita tahu apa? Kita tahu bahwa Tuhan tahu. Lebih tahu ya dari saya tahu. Ya, Tuhan lebih tahu dari saya tahu. Nah, jadi kita kadang merasa kita ini tahu yang paling baik. Saya merasa saya yang paling tahu, yang paling baik buat saya itu apa? Ya, paling tahu siapa? Saya. Salah. Ya, nah, kalau mau dibilang, kalau nggak mau terang-terangan salah, apa ya? Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya saya tahu ya, bisa lah ya. Saya sendiri masa nggak tahu maunya saya. Ya bisa lah ya, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena mungkin saya tahu itu sesuai dengan karena maunya saya di bagian tertentu, tapi di bagian lain, di perspektif lain, ada blind spot. Ya, ada blind spot. Itu yang saya nggak tahu. Ya, ada bayangan lain yang saya mungkin nggak ngerti. Yang saya kira ini baik, tapi ternyata tidak baik. Itu ada blind spot. Ya, tapi kalau Tuhan, Dia tahu segala sesuatu. Maka yang benar yang tadi saya katakan bahwa Tuhan lebih tahu ya daripada saya tahu. Tuhan lebih kenal diri saya daripada saya mengenal diri saya. Ya, mungkin saya mau ngajak kita sama-sama coba ulangi kalimat saya ya. Tuhan lebih tahu daripada saya tahu. Ya, 1, 2, 3. Tuhan lebih tahu daripada saya tahu. Ya, Tuhan lebih kenal saya daripada saya kenal diri saya. 1, 2, 3. Tuhan lebih kenal saya daripada saya kenal diri saya. Ya, nah jadi waktu kita melihat hal ini, kita ada kesulitan, ada kesusahan, enggak apa-apa. Jangan lari dari Tuhan, bolak-balik saya bilang. Dalam kesulitan, dalam keberatan masalah, ya maksud masalah yang berat, ya, itu mari jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi lebih baik kita jatuh tersungkur, kita di bawah kaki Tuhan. Ya, jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan dan tetap percaya Tuhan, saya tetap percaya Tuhan adalah Allah yang ajaib dan Allah yang akan menyatakan kuasanya pada waktu dan rencananya. Nah, jadi di tengah-tengah bangsa Yahudi yang sudah ditindas, tidak ada harapan dan sebagainya, dan di tengah-tengah kerajaan perkasa ini ya, orang-orang yang dan dewa-dewa mereka yang sudah merasa berhasil, mereka itu mengalahkan umat Tuhan, mereka kira Tuhan sudah kalah, tetapi justru di saat itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya. Baik. Ya, jadi kita lihat di sini berarti nanti kita bisa lihat dari kitab Daniel ini, ya, kita dapat melihat bagaimana Allah menyatakan kekuasaannya atas dewa-dewa bangsa-bangsa tersebut. Dan ya, jadi terhadap dewa-dewa bangsa tersebut Tuhan menyatakan kuasanya. Secara apa? Ya, secara drastis. Ya, secara drastis dan secara kontras kita bisa lihat. Ya, di tengah tindasan
terhadap umat Allah, tetapi Allah dari umat Tuhan yang tertindas itu berkuasa, bahkan mengalahkan segala kuasa yang ada di ini ya, kerajaan-kerajaan asing tersebut. Ya. Nah, lanjutnya kita akan lihat bersama-sama lagi. Nah, ini di sini kita lihat adalah kehancuran bangsa Yehuda dan ibu kota Yerusalem itu terjadi dalam 3 tahap. Oke ya, masih ingat ya 3 tahap. Jadi sekitar 120 tahun setelah kehancuran kerajaan utara Israel oleh Asyur. Ya, jadi Asyur dulu, setelah itu 3 tahap kira-kira 120 tahun itu bangsa Yehuda juga ditaklukkan ke Babel. Nah, ini sekilas saja kita bersama-sama lihat. Yang pertama adalah ini ya. Ini pada tahun 605. Ya. Itu berarti tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, ya. Pada saat itu dia membawa Raja Yehuda untuk tunduk, ya. Jadi ini Babel sudah masuk tahun 605 dia itu yang pertama. Ya, periode yang pertama. Itu sudah dibawa ya Raja Yehuda tunduk dan kemudian itu sudah ditawan pergi ke Babel. Itu tahap yang pertama. Di tahap yang pertama inilah Daniel dan ketiga temannya itu dibawa ke Babel. Ya. Jadi kita lihat bersama-sama di sini. Jadi ini di dalam kitab Babel kita lihat berarti Daniel ini kena angkut ke Babel pada yang tahap yang pertama. Ya, jadi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa, Daniel dibawa dulu ke sana. Ya. Nah, kenapa Daniel dibawa ke sana dan bagaimana dan seterusnya dan apa? Mungkin ada rahasia ilahi ya. Kalau Alkitab tidak mencatat ya, kita hanya bisa mungkin menafsir tetapi juga tidak sepenuhnya tepat ya. Nah, tetapi mungkin kita bilang saya lebih setuju kalau Tuhan mungkin tidak menyatakan ya kita tidak pergi cari tahu ya. Kita tahu itu ada Allah mempunyai rencananya. Ya, bisa jadi mungkin persiapan terlebih dahulu di sana atau bagaimana ia boleh mengenal sebagai orang-orang awal sehingga ia bisa sebagai yang datang duluan dia lebih dikenal ya oleh lingkungan sana, itu tafsiran dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting kita tahu bahwa Daniel itu keangkut ke Babel itu tahap pertama ya. Kemudian tahap kedua itu Nebukadnezar mengadakan ekspedisi ya yang kedua ke sana, kembali ke Yerusalem tahun 597. Oke ya, ini konteks secara historinya ya, historical konteksnya, secara sejarahnya ya tentang kondisi yang melatar belakangi buku atau kitab Daniel ya. Jadi ini yang kedua tahun 597 Nebukadnezar invasi lagi karena pemberontakan Raja Yoyakim ya. Selama tahun ke-8 pemerintahan Yoyakim, Nebukadnezar itu ke Babel tawanan itu kira-kira 10.000 tawanan orang Yahudi termasuk Raja Yoyakim ya, dan ini Yeskiel. Jadi Yeskiel yang kedua kita sudah bahas ya yang kapan hari ya. Daniel pergi dulu ke Babel. Kemudian Yeskiel. Ya. Nah, jadi kita lihat ya. Beberapa penafsir bilang ya Daniel pergi dulu ke sana karena itu menjadi kaum yang awal-awal orang-orang penting yang bangsawan dan yang pintar-pintar dibawa dulu ke sana, nanti itu dipakai di pemerintahan. Nah, itu Daniel duluan. Nah, kedua baru Nabi Yeskiel dibawa ke sana. Nanti kemudian dia melayani di kalangan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Ya, jadi ini kita bisa punya satu gambaran ya tentang kitab nabi-nabi. Ya, jadi kita tidak hanya melihat bahwa bagian tertentu saja yang kita tahu, tapi sekarang kita boleh lebih luas. Kapan terjadinya, kemudian bagaimana mereka ada di sana, pembuangan terjadi berapa, penawanan terjadi berapa kali. Nah, tahap-tahapnya ini kita bisa lihat bersama-sama. Oke ya, jadi dan yang terakhir adalah yang ketiga itu pada tahun ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Ya, ini kampungan kota itu dikepung Yerusalem 2 tahun dan penghancuran bait suci. Ya, ini yang bait suci dihancurkan, kemudian ditaklukkan itu 586. Ya, 586 sebelum Masehi. Ini Raja Yahudi ini dibawa ya Sedekia dan seluruh anak-anaknya itu dibunuh. Ya di hadapan raja ya, anak-anaknya dibunuh di hadapan raja dan matanya itu dibutakan gitu ya. Nah, jadi ini tiga tahap yang melatar belakangi ini ya pembuangan ke Babel ya setelah Asyur duluan, jadi ada 120 tahun 3 tahap ini terjadi, dan khususnya di dalam kitab Daniel kita melihat itu Daniel sudah diangkut sejak pembuangan atau penawanan yang pertama.
yaitu tahun 605. Nah, oleh sebab itu tadi kita lihat dari 605 ya, hitungannya ya, 605 itu Daniel sudah ada di sana, dan kemudian 70 tahun sampai kepada nanti Raja Kores kasih perintah boleh pulang ke Yerusalem. Ya, nah ini apa namanya, berkaitan dengan sedikit historical context yang ada di dalam kitab Daniel, yang melatar belakangi kitab Daniel. Oke, baik. Mungkin sampai sini saya stop dulu. Apakah ada dengan apa yang sudah dijelaskan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau sudah jelas, atau bagaimana? Kalau belum jelas bisa ditanyakan, saya ulangi lagi ya, supaya bisa mengerti dengan lebih jelas. Ya, kalau memang sudah mengerti, sudah jelas semuanya, nanti saya lanjutkan kembali. Silakan, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kalau ada, saya kasih waktu. Silakan. Jelas ya, berarti ya. Kalau tidak ada, berarti semua jelas ya. Oke. Kalau kondisi seperti ini jelas, saya yang bertanya. Untuk kita bisa ada diskusi ya. Siapa saja silakan jawab. Ya. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira berkaitan ya dengan kondisi yang khususnya kita melihat ya, bagaimana yang saya ingin kita mungkin bisa praktekkan di dalam kondisi kita saat ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian dan apa yang kita boleh belajar dari ini ya, Allah yang sejati itu diam membiarkan umatnya itu ditaklukkan dan kemudian dia rela untuk dikatakan kalah, dianggap kalah. Dan apakah dia tetap menjadi Allah yang sejati? Tadi kan saya bilang oke ya. Nah, saya bilang bagaimana pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau coba memberikan pendapatnya, silakan. Bisa kaitkan juga di dalam sharing sedikit tentang mungkin apa yang pernah Bapak Ibu alami ya. Sehingga kita mungkin bisa lebih ada dua arah. Bapak Ibu juga bisa ikut terlibat di dalam Bible class ini. Ada? Siapa yang bersedia? Silakan. Tidak ada? Semua sudah mengerti? Mungkin ada. Kalau mungkin saya minta tolong deh. Siapa ya? Coba saya minta Pak Bing mungkin. Pak Bing bagaimana Pak Bing? Mungkin bisa memberikan pendapatnya berkaitan dengan hal ini. Bolehkah? Sorry, Korusli, Ya. aku driving, aku ngikutinnya ambil driving. Oke, Sorry. kalau gitu tetap driving aja ya, supaya konsentrasi ya. Oke, makasih. Oke, kalau gitu mungkin saya minta pendapat dari siapa ya? Mungkin ini di sini antara Pak Buyung deh. Pak Buyung minggu lalu nggak datang ya, Pak Buyung ya? Ya, minggu lalu nggak hadir ya, Pak Buyung. Pak Buyung mungkin bagaimana pendapat Pak Buyung berkaitan dengan ya Allah membiarkan dirinya terlihat kalah begitu ya. Sebagai Allah yang sejati, ya dia membiarkan umatnya itu kemudian ditaklukkan, dan di dalam kondisi persepsi pandangan dari bangsa-bangsa asing itu berarti kan kalau umat Tuhan kalah kan berarti Tuhannya juga kalah. Bagaimana di dalam pendapat Pak Buyung, dan juga mungkin dikaitkan dengan kehidupan dalam aplikasi zaman ini sekarang ini. Silakan, ada Pak Buyung? Tes 1 2 dengar ya? Ya, dengar Pak Rusli. Ya, silakan Pak. Ya, memang apa ya? Kalau itu terjadi gitu ya, itu memang rasanya kita sendiri merasa apa ya, gentar, juga bertanya-tanya. Kalau saya pikir seperti ini, benar ya Tuhan, apakah Tuhan ini benar ada ya seperti ini? Gitu. Itu reaksi yang wajar menurut saya. Gitu. Tetapi di dalam perjalanan saya pikir di dalam
menghadapi itu, meskipun kita mungkin bertanya-tanya, tapi saya berharapnya sih pertanyaan itu bukan menambahkan kita menjadi semakin tidak memahami Tuhan, tetapi semakin yakin bahwa Tuhan itu ada karena kita bertanyanya kepada Tuhan gitu loh, arahnya itu kepada Tuhan. Dan mungkin saja hal itu bisa terjadi di dalam konteks sekarang kita ini sebagai orang minoritas gitu ya, di tengah-tengah bangsa ini yang seringkali juga dalam tanda kutip menurut saya sih meskipun tidak terlalu bagaimana gitu ya, tetapi kita ini sedikit dipersulit begitu ya, di dalam kehidupan kita, seperti kita izin gereja atau pokok digarai gitulah, sehingga ya orang lain akan merasa aku lagi menang, ini aku yang benar. Lain akan berpikir seperti itu. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, ya sebenarnya kita semakin yakin bahwa itu Allah ada karena Tuhan sendiri tidak meninggalkan kita. Firman-Nya seringkali menguatkan dan meneguhkan kita di tengah-tengah keadaan yang menurut kita sulit pun itu ada tuntunan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, termasuk berkaitan dengan kebijakan-kebijakan orang-orang tertentu di pemerintahan daerah, termasuk yang di desa atau apa gitu. Kita bisa melihat sebenarnya bahwa Tuhan itu ada dan sebenarnya menguatkan kita sebelum sebuah kejadian itu terjadi, Pak Rusli. Sebelum tekanan itu terjadi, seringkali Tuhan memberikan kekuatan, mengingatkan itu tentang keberadaannya. Itu Pak Rusli, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Buyung ya buat sharingnya dan pendapatnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi setiap kali ya kita melihat apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, itu akan membuat kita itu terkadang ya, terkadang itu memang kayaknya kok nggak sesuai ya dengan seperti yang kita pikirkan. Ya, kadang kita memikirkan kan seharusnya yang tampaknya itu lebih benar, itu adalah kalau menang aja lah, kenapa kok mesti harus kalah? Atau kalau seandainya mau dikalahkan, mau ditaklukkan gitu ya, umat Tuhan berdosa ditaklukkan, ya ditaklukkan aja lah oleh Tuhan sendiri gitu. Sama seperti Daud kan juga ada bilang ya, lebih baik saya jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia, misalnya kadang gitu ya. Nah, tetapi sebagai umat Tuhan ketika mereka dikalahkan oleh bangsa asing begitu ya, itu kadang ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Ya. Nah, di dalam bagian ini kita lihat ada cara Tuhan yang melampaui cara kita. Nah, kalau kita melihat di dalam hidup daripada rencana Allah di dalam karya keselamatan, khususnya di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita akan lihat bahwa Allah memilih cara keselamatan itu yang menurut orang dunia itu adalah cara yang kalah. Betul enggak? Tuhan kasih cara yang apa? Tuhan kasih cara adalah melalui salib. Betul enggak? Salib itu menang atau kalah? Salib itu adalah cara yang bagi orang dunia lihat itu adalah cara yang sangat hina. Cara yang kalah. Ya. Tapi Tuhan enggak pernah kayak bilang, oh ya sudah. Kalau kamu rasa mau pakai cara yang luar biasa, misalnya apa? Datang aja keselamatan, datang dengan tentara surgawi yang begitu besar, datang dengan begitu kemuliaan, datang ke kerajaan dunia, langsung dihabiskan semua, datang selamat. Yang mau berpihak kepada Tuhan, enggak, Tuhan enggak pakai cara itu. Bisa enggak? Terlalu bisa. Tetapi Allah justru pakai cara yang bagi dunia itu kelihatannya enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Nah, sama di dalam hidup kita mungkin seringkali kita menemukan hal yang demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, jadi melalui bagian ini ya,
kita belajar di dalam konteks ini kitab Daniel, kita lihat bahwa segala keadaan yang ada itu tidak menurunkan derajat Allah, dan itu tidak kemudian menjadikan Allah menjadi kurang kuasa. Tidak. Tapi justru yang ajaib adalah di dalam keadaan yang seperti demikian Allah tetap berkarya. Amin. Nah, itu poinnya. Ya, melalui salib Tuhan pilih, ya. Orang mau lihat itu seperti yang kalah, terserah. Tuhan bilang melalui salib, ya, ini aku memberikan hidup. Di dalam salib aku memberikan menang. Nah, di sana kita lihat kuasa Allah itu dinyatakan, dan di sanalah keindahan, dan itu kita bisa melihat karya ajaib yang dinyatakan Allah. Oke ya, saya kira bagian ini cukup, saya lanjutkan. Saya kembali share screen, saya lanjutkan berikutnya. Oke, nah berikutnya kita akan lihat ya. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama ya. Seperti yang ditunjukkan di dalam kitab Daniel, juga dalam nabi-nabi lainnya yang sudah kita bahas ya, khususnya kitab Daniel saja hari ini. Tuhan itu tidak meninggalkan umatnya tanpa harapan dan tujuan. Ini iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya setiap kali ya, tujuan saya kita belajar di dalam Bible Class bukan hanya untuk knowledge, pengetahuan, dan kita tahu, tapi saya mau setiap kita termasuk saya makin hari makin beriman kepada Tuhan. Ya, iman itu memang anugerah ya. Tapi dari sisi kita kadang bisa lihat iman kita bisa lemah. Oleh sebab itu tidak ada salahnya kita berdoa, Tuhan tambahkan iman di setiap langkah. Ya, Tuhan tambahkan iman di setiap langkah. Dari sisi kita ya. Kenapa kita perlu berdoa demikian? Karena kadang kita di dalam kesulitan kita bisa lemah. Nah, tapi melalui adanya konteks dan teks yang ada di dalam kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu sekalian. Ini satu kebenaran yang sangat indah. Percayalah, engkau sekarang dalam kondisi yang kalah, Allah tidak meninggalkan engkau. Engkau sekarang dalam kondisi yang terpuruk, Allah tidak meninggalkan engkau. Engkau sekarang dalam kondisi sepi sendiri, Allah tidak meninggalkan engkau. Engkau sekarang dalam kondisi ditipu, tertipu, Allah tidak meninggalkan engkau. Engkau sekarang dalam kondisi tak berdaya, sakit, lemah, Allah tidak meninggalkan engkau. Nah, ini adalah satu kebenaran ya yang harus kita pegang ya, yang harus kita terus seumur hidup yakin tanpa kita digoncangkan. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang sejati, the true God, ya, the true God, itu Allah yang sejati, Allah yang benar. Dia menghukum, betul, karena dia tidak pernah bisa kompromi. Tapi kadang kita tidak selalu itu dalam keadaan susah karena dihukum. Kita belajar dalam kitab Ayub, ya sudah sekian lama, ya. Tidak mesti kalau kita dihukum itu mesti ada salahnya, tidak mesti. Tapi bisa juga ada salahnya. Jadi tidak salah juga ya kalau kita tidak berbuat salah, tapi kita tetap datang mohon Tuhan, tolong Tuhan selidiki aku seperti Daud gitu ya. Tanya gitu, apakah salahku, apakah aku melanggar, tidak ada salahnya juga gitu loh ya. Nah, tapi juga kalau memang kita melihat di dalam kita sudah sungguh-sungguh, kita setia kepada Tuhan dan tetap kondisi kita itu sulit, kita jangan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan berarti memberikan satu hak istimewa yang besar bagi kita untuk apa? Jadi Tuhan percaya kita kuat dan Tuhan kasih kita kekuatan. Tidak semua orang dapat seperti itu. Tidak semua orang. Itu namanya privilege. Ya. Nah, di dalam bagian seperti itu, kita boleh menjadi orang-orang khusus atau yang dikhususkan Tuhan. Untuk apa? Kita mungkin tidak tahu. Untuk apa? Tetapi satu saat pasti tahu. Untuk apa? Pasti untuk boleh memuliakan Tuhan dan juga untuk boleh menguatkan orang. Ya, jadi dua ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam seluruh hidup kita ada dua tujuan yang pasti. Yang pertama apa? Memuliakan Tuhan. Yang kedua apa? Menguatkan orang. Ayo kita ikut sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Memuliakan Tuhan. Yang kedua apa? Menguatkan orang. Ya, mungkin Tuhan akan pakai satu hari kita menguatkan orang lain. Ya, dan semua itu bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jadi yang kita lakukan, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, kondisi apapun tetap ya. Saya juga sama sebagai hamba Tuhan, saya juga ada pergumulan, saya juga ada banyak ada kesulitan,
Tapi saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Mungkin orang tidak mengerti, mungkin orang lain belum tahu atau tidak bisa mengerti apa yang saya inginkan. Ya, atau mungkin saya harus menahan waktu dulu dan sebagainya, macam-macam pergumulan yang ada dalam pelayanan. Ya, disalah mengerti, kemudian dan sebagainya. Tapi saya tetap tahu Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang terus itu mau sungguh-sungguh taat melayani Tuhan. Ya. Nah, pelayanan, jadi di sini ya kita bisa lihat, ini menunjukkan ketika Tuhan tidak meninggalkan umatnya, di sana itu ada namanya kaum remnant, ya, kaum sisa, ya, sebuah kaum sisa bukan wah ini yang sisa-sisa sudah kayak makanan sisa ya, koret-koret, bukan maksud itu. Maksudnya sebuah sisa dari Israel itu dalam arti begini, ya, dalam arti itu yang Tuhan khusus Tuhan pilih, yang memang Tuhan di dalam seluruh itu ya penghukuman yang Tuhan berikan, Tuhan tetap ingat janjinya terhadap umat Tuhan. Jadi Tuhan khusus ada sebuah kaum sisa yang namanya kaum remnant itu, ya, dimurnikan. Nah itu kemudian akan Tuhan panggil kembali, diselamatkan, ya, dipulihkan, gitu ya. Nah bagi mereka yang tetap melawan Tuhan, ya Tuhan biarkan, ya Tuhan biarkan mereka. Itu menjadi kaum reprobat, ya, remnant. Nah, lawannya berarti ada yang reprobat, ya, kaum yang dibinasakan. Ya, kita pernah bicara ini ya, kalau secara terang dibinasakan berarti benar-benar Tuhan binasakan, iya. Tuhan pilih ya juga Tuhan khusus pilih, iya. Sama kok Tuhan pilih ya dia karena anugerah. Kalau dibinasakan itu karena dosa kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang boleh menjadi orang yang remnant atau orang yang dipilih Tuhan, ingat itu karena semata-mata Tuhan berbelas kasihan. Itu saja, nggak ada yang lain. Ya. Nah, jadi kita lihat pelayanan Daniel ya kepada orang Yahudi itu dia terus berlanjut ya di pembuangan di Babel. Nah, nanti berakhir ini pada ini ya tahun apa namanya kembali ke Yerusalem tahun 538 ya setelah periode 70 yang tadi sudah kita bahas bersama-sama dan seterusnya. Ya. Nah, bawahnya ini saya mau kita lihat bersama-sama. Meskipun mayoritas orang Yahudi tidak pernah kembali dari pengasingan, jadi artinya gini, ada yang tidak kembali. Ya, ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Itu poinnya. Ya, yang kembali ya kembali mereka. Termasuk Daniel dia tidak kembali ya. Yang lain yang kembali mereka kembali. Nah, orang-orang Yahudi yang kembali itu secara perlahan mereka mulai membangun tanah air mereka, yaitu memang sesuai dengan Tuhan sudah perintahkan. Mereka akan membangun itu ya bait suci ya. Mereka bangun kembali itu tahun 515. Oke ya, dibawa ke pemimpinan Esra. Jadi Esra pulang ya. Sekitar 70 tahun setelah kehancurannya tahun 587. Oke? Ya, kemudian itu tembok ini nanti dibangun kembali oleh Nehemia. Esra pimpin, mereka pulang, lalu kemudian Nehemia bangun sampai dia temboknya jadi. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama. Di sini ada juga masa yang saya mau tunjukkan. Perhatikan ya. Nah, ini. Tadi yang pertama itu adalah dari Daniel diangkut tahun pertama 605 sampai kemudian ini ya 538 itu si siapa Kaisar Persia ini apa Raja Kores ini izinkan mereka boleh pulang ke tanah air itu 70 tahun. Jadi dilihat yang pertama tadi dari Daniel. Daniel pertama kali diangkut ke pembuangan. Nah, perhatikan, penghitungan yang kedua itu dilihat dari poin yang kedua ini. 515 itu apa namanya? Kondisinya bait suci itu apa namanya dibuka ya, bait suci dibuka. Oke ya. Nah, dihancurkan itu 587. Ya, itu saya terbalik ya nulisnya ya, pindahkan ya. Jadi yang harusnya 587 duluan ini 515 ya. Jadi ini sedikit koreksi ya. Nah, jadi itu juga 70 tahun. Jadi dari sejak kehancurannya sampai dia jadi itu juga 70 tahun. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, di sini ada kalau kita melihat ini adalah histori. Artinya itu kisah yang Tuhan buat. Kisah yang Tuhan catat. Nah, bagaimana waktunya itu bisa ada dua perspektif ini, dua pandangan ini, dua hitungan ini. Apakah dua-dua bisa kita pandang sebagai hal yang benar? Ketika Tuhan bilang kira-kira periodenya 70 tahun. Mereka akan kembali. Mereka akan dipulihkan. Bisa. Yang pertama, dari sisi periode waktu, itu pembuangan. Artinya dari mereka benar-benar itu dibuang sampai kembali itu 70 tahun. Ya, itu dari posisi itu yang menunjukkan satu proses yang secara apa ya? Mungkin secara fisik ya,
secara ini ya, secara mungkin jasmani yang kelihatan ini fisik, kehidupan sehari-harinya. Mereka ditawan, mereka dibuang. Itu 70 tahun ya penghukuman itu ada. Tapi pada saat kita lihat kembali, pada saat bait suci dihancurkan 587 sampai dibangun kembali 515, jadi itu persis juga 70 tahun. Jadi ini mau menunjukkan apa? Bait suci itu merupakan satu simbol di mana Allah itu hadir, gitu ya. Di mana Allah itu hadir di dalam hidup umatnya menjadi satu simbol spiritual ya, satu kehidupan kerohanian ya. Jadi kita bisa lihat bagian ini ada satu momen yang dihitung dari sisi kerohanian itu umat Allah dipulihkan. Ya, kerohanian umat Allah dipulihkan. Jadi bisa ada gambarannya. Jadi kita bisa belajar di sini indah ya. Hidup kita itu ya menjadi anak-anak Tuhan itu ya. Seringkali kita lihat aspek itu banyak secara yang kelihatan, yang physical distancing. Ya, sekarang lagi physical distancing, masih physical distancing ya. Jadi yang kelihatan ya. Jadi kita sering memperhatikan hal itu, dan itu lumrah karena manusia memang cenderung memperhatikan yang kelihatan. Ya bahkan di dalam relasi dengan orang kita seringkali juga melihat kok yang baik dengan kita ya oke-oke aja. Tapi kalau ada seseorang yang hatinya itu tulus tetapi dia tegas, dia kemudian menegur dan sebagainya, mungkin kita juga kurang bisa melihat hal itu sebagai hal yang baik. Jarang ada yang bisa melihat itu sebagai hal baik. Jadi manusia itu lihat itu sesuatu yang tampak dari luar. Ya, periode yang pertama itu saya melihatkan sebagai sesuatu yang tampak dari luar ya. Tapi ada hal yang lebih penting ya, kita belajar juga di sini itu kita bisa menemukan ya di dalam historical konteksnya ini kita bisa belajar bahwa Allah itu ingin kita melihat hal yang penting yaitu hal rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal rohani itu penting. Saya bersyukur ya. Ini sudah minggu ke-49. Sebentar lagi 1 tahun ya kita di Bible Class ini. Di masa pandemi kita tidak bisa saling kumpul. Tuhan gerakkan saya ya untuk boleh kita belajar sama-sama via online ya. Nah saya bersyukur kita boleh bertahan dan ada semua teman-teman Bapak Ibu sekalian yang setia, yang rindu, yang mau belajar ya firman Tuhan setiap minggu. Nah ini paling tidak saya bersyukur kenapa? Dan kenapa saya digerakkan Tuhan untuk hal ini? Karena saya ingin ya kita tetap mementingkan hal yang rohani. Kalau jumlah tidak banyak, jangan kecil hati, tidak apa-apa. Saya percaya beberapa mungkin karena ada kesulitan lainnya belum bisa, tetapi ada yang mungkin pada waktu dia bisa dia ikut. Ya, kita juga tidak jadi hakim atas itu. Ya kita doakan supaya makin hari boleh makin jadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh ajak orang-orang lain ya juga boleh menikmati ya firman Tuhan begitu. Tapi kita boleh belajar di sini adalah kaum remnant. Kaum remnant dipulihkan. Kenapa? Ini menunjukkan Allah mementingkan hal yang rohani. Karena waktu kita ngerti dan kita mementingkan hal yang rohani ini, maka sebenarnya hal yang fisikal itu sekunder. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita bisa mengerti hal-hal yang mengutamakan hal yang rohani, sebenarnya yang fisikal itu sekunder. Ya, fisikal artinya boleh ada, boleh tidak. Ya, bukan berarti ditidakadakan. Ini salah juga ya. Bukan berarti ditidakadakan. Jadi bisa kita bicarakan begini. Oh, kalau gini kita bicara kehidupan kita menjadi anak-anak Kristen, kalau selalu cari yang rohani, berarti kita tidak perlu ya hidup ini kan sangat di dunia ini, jadi kita hidupnya itu selalu yang di sorga. Bukan itu. Salah mengerti. Kita mesti memikirkan perkara-perkara di sorga yang mulia, yang benar, yang kemudian kita bawa itu, kita hidupi di. Nah ini namanya doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di sorga seperti di bumi. Amin. Ada amin? Nah ini kita lihat bersama. Kenapa kok hal rohani itu penting? Waktu rohani kita itu diisi ya, dikasih makan ya, yang cukup, yang bergizi. Firman Tuhan itu bertanah dalam hati kita, Tuhan menjadi raja dan kita mengutamakan Tuhan dan kebenaran firman yang mau jalan di dalam seluruh ketaatan kepada perintahnya, maka segala sesuatu yang lain itu ya, waktu kita masuk ke dunia yang penuh dengan kebobrokan ya, dan penuh dengan berbagai macam itu kesulitan-kesulitan ya, kita di sana itu tidak lagi menjadi orang yang kemudian khawatir, menjadi orang yang kemudian
dikalahkan, menjadi orang yang kemudian tidak ada harapan, menjadi orang yang lemah, tidak. Tapi justru kita tetap menjadi orang yang sukacita, ada damai sejahtera, tetap jalan meskipun ombak itu besar. Bahkan dulu saya pernah kasih lukisan, ombak silakan besar, tapi ada Tuhan, kita berselancar. Amin. Kita berselancar ya di atas itu, karena kita bukan digulung oleh ombak itu, tetapi kita berselancar di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ini ya, jadi ini hal penting yang saya ingin bagikan melalui konteks ini ya, 70 tahun ini ya, di dalam kondisi pemulihan bait suci berkaitan dengan spiritual ya, rohani kita. Oke, baik, next saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama buku ini ya, konten daripada berdasarkan kontennya dari isi kitabnya, maka kita bisa lihat kitab Daniel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini Bapak Ibu sekalian. Pasal 1 sampai pasal 6 itu namanya narasi. Oke ya, narasi. Narasi itu bisa dimengerti ya kayak story lah, cerita. Ya, kalau kita lebih mudah mengertinya sebagai story gitu ya. Ya. Di sana kita bisa lihat narasi dari pasal 1 sampai 6 ini ada beberapa narasi berikut ya. Misalnya pertama dibuka dengan Daniel, kemudian ada Daniel dan ketiga temannya, juga ada prolog di awal ya, pendahuluan itu ya, yang kita bisa lihat di sana ada cerita tentang itu tadi Pak Richard bilang itu makan sayur ya, makan sayur tapi tetap disertai Tuhan gitu ya. Oke, kemudian bagian berikutnya adalah ya Daniel dan ketiga temannya itu ya. Daniel berarti yang gua singa, kemudian ketiga temannya dapur api gitu ya. Nah, makanya kita lihat tadi kenapa ini kok kita ingat ya. Ini bagian awal, selain dia di bagian awal karena dia narasi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Semua yang disampaikan cerita mudah kita ingat, betul enggak? Kalau cerita orang senang dengar. Wah, cerita. Nah, maka salah satu teknik itu bisa disampaikan biasa kalau kepada anak-anak khususnya itu kita kasih mereka cerita. Firman Tuhan itu kita bagikan dengan cara story, cerita supaya mereka ingat. Nah, zaman sekarang ini ya, generasi zaman sekarang ini ya, ini banyak yang nggak tahu Bible story. Ya, banyak yang nggak tahu Bible story. Jadi pelayanan-pelayanan anak-anak itu kadang saya lihat ya, baik yang dari gereja yang mungkin kecil ataupun gereja yang cukup terkenal juga dan sebagainya, kadang-kadang itu sudah lupa tentang Bible story. Ya, ada yang kuat Bible story-nya, tapi cuma mengerti Bible story tapi tidak kuat di dalam apa sih sebenarnya pesan di dalam Bible story. Tapi ada yang kuat, pesannya itu kuat, teologinya kuat, doktrinalnya kepada anak-anak udah kuat, dari kecil tuh anak-anak udah ngerti. Allah itu Allah yang apa? Jawab anak SD itu. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Anak SD sudah ngerti loh Allah berdaulat. Allah kita ada Allah yang apa? Allah kita adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Ada atribut-atribut Allah, dia maha kuasa dan seterusnya. Kita ini siapa? Gambar dan rupa Allah. Wah, kuat banget tuh doktrinnya. Anak-anak SD. Tapi waktu ditanyai siapa ya? Itu seorang yang postur tubuhnya pendek, mau ketemu Tuhan Yesus, jadi dia naik pohon supaya bisa kelihatan. Namanya siapa? Lupa dia, nggak tahu dia. Siapa ya? Bahkan ada yang bilang ada cerita itu di kitab suci. Nah, ini Bible story. Nah, harusnya ada apa? Narasi ini di dalam bagian kitab Daniel kita lihat. Ini kitab Daniel ini adalah kitab yang syarat dengan satu konsep kedaulatan Allah yang begitu kuat. Tetapi kita bisa lihat di sana Allah memakai Daniel dan Allah mau Daniel tuliskan itu ada narasi di sana. Jadi kita perlu mengerti narasi di dalam kitab suci melalui Bible story. Kita mengajar kepada anak-anak atau juga kepada orang-orang dewasa boleh, ya. Dan kemudian di dalamnya kita juga kuat di dalam pesannya, teologinya. Jadi dua-dua ini penting, ya. Ini cukup berimbang di dalam kitab Daniel. Jadi berdasarkan konten atau isi kitabnya, ini dibagi ya, narasi 1 sampai 6. Jadi selain yang kita biasa terkenal itu ya cuman yang awal-awal ini ya, gua singa, dapur api, dan kemudian itu ya, pendahuluan itu Daniel tidak makan daging, tetap
dia disertai Tuhan ya. Dan berikutnya itu nanti ada mimpi Nebukadnezar gitu ya. Kemudian nanti ada penghakiman terhadap Nebukadnezar gitu ya. Terus ada penghakiman terhadap Belshazzar gitu. Nah, dan sudah kita tahu. Nah, ini nanti kita akan sama-sama lihat hari ini. Nanti kita akan lihat di dalam pertemuan-pertemuan. Kita tahu secara konten dia dibagi menjadi dua macam. Ya, satu yang pertama adalah narasi. Oke, narasi. Saya mau cek sebentar, Pak Richard, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Jelas? Jelas. Oke. Nah, kalau terputus, Pak Richard info ya. Bagian kedua, itu pasal 7 sampai 12, itu adalah profesi atau nubuat, tentang nubuatan. Ya, profesi atau nubuat. 7 sampai 12. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama, itu Tuhan memberikan visi atau penglihatan ya terhadap Daniel, itu dengan di dalamnya mengandung satu nubuatan atau profesi ya, berkaitan di sana ada keempat binatang dan anak manusia, lalu ada domba jantan dan kambing jantan, kemudian ada doa Daniel, ada penglihatan di tepi sungai Tigris. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ada penglihatan di tepi sungai Tigris. Jadi kita lihat di sini adalah nubuatan yang diberikan kepada Daniel. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama bagian ini. Nah, di dalam bagian ini kita juga nanti akan lihat ya, ada beberapa yang bisa kita kaitkan juga nanti Tuhan nyatakan kembali di dalam Wahyu ya. Nah, itu ada. Nanti secara khusus bagaimana profesinya dan bagaimana mengerti apa yang dicatat, nanti kita akan ada satu sesi sendiri ya, satu pertemuan sendiri tentang the prophecy, nubuatannya. Oke ya, jadi paling nggak kita tahu ini kenapa Tuhan memberikan nubuat. Ya. Nah, ini kita lihat ya, kenapa Tuhan memberikan nubuat? Karena Tuhan mau menyatakan wahyunya. Nah, wahyu itu kita menyatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, ya, yang Tuhan mau singkapkan. Nah, itu namanya wahyu ya. Sembunyi, tapi Tuhan mau singkapkan. Dan cara seperti apa Tuhan mau umatnya tahu, Tuhan beritahukan. Dan bagaimana kita bisa mengerti? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar di dalam bagian ini. Oke ya. Nah, dari dua ini kita bisa lihat bersama-sama, berarti secara konten kita tahu kitab Daniel itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada bagian yang secara bagian 1 sampai 6, separuhnya adalah narasi kira-kira. Separuh berikutnya adalah tentang profesi. Oke ya, saya kira ini cukup jelas. Nanti secara ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang berkaitan dengan tujuan, kenapa ini tadi ya? Nubuatan itu kenapa diperlukan? Nah, ini perhatikan ya. Pertama di sini untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa lain dan ya. Jadi bukan cuma bangsa lain dan kepada orang Yahudi ya, rencana penebusan Allah melalui zaman bangsa-bangsa lain tersebut ya, zamannya Daniel itu yang dibuang itu, sampai kepada nanti pemulihan secara penuh ya, yang tergenapi nanti di dalam Kristus, bahkan sampai nanti eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua. Oke ya, jadi ini Allah mau menyatakan ya, bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Ya, perhatikan ya. Jadi nanti dari sini kita bisa lihat ya, waktu ini sudah dinyatakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain di zaman Daniel, maka nanti kita lihat, waktu Kristus hadir itu ya, lahir itu, Allah sudah pimpin, ada bintang besar yang dipakai Tuhan mimpin orang-orang bangsa lain datang menyembah Kristus. Yaitu orang-orang siapa? Orang-orang Majus. Ya, nanti kita bisa lihat sama itu ada satu kaitan yang indah yang sudah dimulai sejak ini. Allah mau menyatakan. Jadi itu dinyatakan melalui si Daniel ini. Daniel sebagai orang Yahudi yang ada di negeri lain, dan bagaimana mereka melihat Daniel itu berarti Daniel itu memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Nah, sehingga mereka mengerti ya apa yang dinyatakan oleh Daniel bahwa nanti akan ada gitu ya, ada satu karya keselamatan akan datang, rajanya orang Yahudi yang menjadi the Mesias itu ya, the Messiah. Mesias itu akan lahir. Mereka tahu pada waktu bintangnya muncul, mereka ngerti. Berarti Daniel itu menyampaikan dengan tepat
Dan mereka jelas mengerti hal ini. Sehingga ini bisa mengatakan bahwa menyatakan kepada bangsa-bangsa lain itu dan orang-orang Yahudi akan rencana keselamatan. Ya, rencana penebusan Allah. Nah, yang heran waktu itu orang-orang Yahudi sendiri pada saat Kristus lahir malah mereka tahu tapi mereka tidak datang. Ya. Kemudian yang kedua adalah melalui penglihatan-penglihatan ini Tuhan memanifestasikan dirinya kepada orang-orang yang bukan Yahudi, jadi non-Yahudi sebagai ini sovereign God atau sovereign Lord, ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha tahu dan the true God, ya Allah yang satu-satunya itu Allah yang benar. Nah ini tujuan dari nubuat, ya jadi kita bisa lihat meskipun mereka melihat bahwa mereka berhasil menaklukkan umat Allah, Israel, berarti Allahnya kalah. Tapi justru Tuhan kasih tahu mereka bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Ya, jadi di sini kita bisa lihat. Nanti kita lihat di dalam belajar lagi melalui nanti ada Nebukadnezar dan sebagainya. Ya, ini sebagai pengantar singkat dulu saja. Firaun itu pada zaman Musa mengenal Tuhan melalui tanda dan keajaiban dan seterusnya. Nanti Nebukadnezar juga mengenal dia melalui mimpi dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih detail pada di dalam nas-nas ayatnya. Ini kita lihat lewat dulu sebagai konteksnya. Oke ya, jadi tujuan dari nubuat ini jelas. Baik. Sekarang berikutnya pembagian dua bagian tersebut, ya dua bagian tersebut tadi, yaitu yang secara narasi dan satunya apa? Profesi, ya atau nubuat, ya secara naras cerita atau nubuat atau narasi ataupun profesi. Nah, setelah pembagian dua bagian ini juga menunjukkan dua perspektif. Dua perspektif, perhatikan ya, dua perspektif berarti sudut pandang. Kaitannya apa? Relasi antara kingdom of God sama ini ya, earthly kingdom. Jadi God's kingdom sama earthly kingdom. Ada kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Ya, jadi nanti dua bagian ini, jadi bagian yang narasi dan bagian yang profesi, ini kita bisa melihat ada dua sudut pandang. Yaitu sudut pandang apa? Nanti kita belajar lebih lanjut di the kingdom ya, di the kingdom. Tapi di sini kita lihat ada dua, yaitu human perspective dan yang 1-6 dan yang berikutnya 7-12 divine perspective. Human berarti dari sisi sudut pandang human, manusia, ya. Kemudian divine itu ilahi, perspektif Allah. Nah, di dua hal ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam the kingdom yang Tuhan nyatakan melalui kitab Daniel. Ya, jadi kita ini saya lanjut saja. Nah, bagian berikutnya kita mau lihat ini. Ya, ini mungkin bagian terakhir yang hari ini yang mau saya sampaikan. Yaitu berkaitan dengan kitab Daniel ini, selain dia dibagi dua bagian, ya, dia juga ditulis dalam dua bahasa. Nah, ini menjadi satu hal yang cukup ini ya unik ya. Kenapa kok cukup unik? Karena Perjanjian Lama biasa ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Oke ya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kitab Daniel ada di dalam Perjanjian Lama, tapi ditulis dalam dua bahasa. Bahasa apa? Yang pertama adalah pasti bahasa Ibrani. Jadi Daniel pasal yang pertama lalu 8-12. Oke ya, itu pertama pembukaan lalu 8-12. Nah, di tengah-tengahnya ini ditulis dalam bahasa Aram. Jadi 2-7 itu bahasa Aram. Oke ya. Nah, jadi di bawah itu saya ada kasih sedikit. Kita baca, coba ikuti ya. Sebagai hasil dari penawanan mereka yang lama, orang-orang Yahudi mengalami sejumlah perubahan budaya selama penawanan mereka. Jadi satu generasi yang tinggal di pembuangan itu mengalami perubahan budaya ya. Nah, setelah mereka kondisinya kembali, itu kan mereka membawa itu budaya mereka yang sana. Itu mereka mendirikan itu selain ada bait Allah, mereka juga mendirikan ada sinagogi ya, sinagog ya. Sebagai tempat ibadah mereka gitu ya, yang lebih kecil gitu ya, sinagog. Nah, mereka sekarang berbicara di dalam bahasa Aram, ya merupakan bahasa resmi perdagangan dan diplomasi tanah perbudakan mereka. Nanti kita juga lihat bahwa nanti di Esra itu juga ada sebagian yang ditulis di dalam bahasa asing ini.
Nah, jadi ini kira-kira ya yang mempengaruhinya kondisi yang sana. Jadi kenapa bisa ada bahasa Aram? Karena mereka ada di pembuangan. Saya ngerti ya. Mereka orang Ibrani, betul, orang Yahudi bahasanya Ibrani. Ya, tapi waktu mereka dibuang ke sana satu generasi, mereka harus menyesuaikan diri mengikuti yang di sana karena kerajaan sana pasti tidak mungkin kasih mereka bahasa Ibrani. Ikut bahasa sana, mereka mesti hidup di sana, mereka mesti komunikasi anak-anak mereka yang di sana, mereka belajar bahasa Aram. Jadi ini terpengaruh. Jadi segenerasi itu kembali ada bahasa terpengaruh, mereka juga berbicara dalam bahasa Aram. Ya. Nah, tapi bukan hanya untuk tujuan ini ya, bukan karena ini saja, tetapi kita bisa lihat nanti beberapa hal berikut. Jadi gini ya, bahasa Aram itu merupakan ini ya, bahasa yang dipakai di kalangan pemerintah. Ya. Jadi di pejabat-pejabat pemerintah. Jadi itu bahasa yang dipakai seperti kalau kondisi kita sekarang pada zaman kita sekarang bahasa Inggris loh. Oke, nah zaman itu karena kerajaan Babel merupakan kerajaan adik kuasa pada saat itu, maka dia mempengaruhi seluruh banyak ditaklukkan sehingga pakai bahasa Aram. Semua pakai, jadi ini seperti bahasa Inggris. Nanti pada zaman perjanjian baru itu yang berkuasa nanti itu bukan lagi Babel, tetapi Babel nanti dikalahkan oleh Persia. Persia kemudian nanti jatuh, kemudian nanti oleh Yunani, Roma dan seterusnya. Nah itu mempengaruhi itu. Ditulis ya nanti dalam bahasa Yunani ya, masuk dalam kerajaan zaman Romawi juga ada budaya Romawi. Nah, ini mempengaruhi semua. Jadi ada historical context secara sejarah mempengaruhi. Nah, waktu di Babel ini bahasa Aram ya. Jadi ini mempengaruhi mereka. Nah, tapi kita lihat bersama-sama ada tujuan ya. Bahasa Aram yang ditulis di dalam kitab Daniel, ini kita boleh katakan ya, itu bahwa ini merupakan bahan yang ditulis oleh atau seluruh tulisan ya dalam bahasa Aram ini mencatat pelayanan Daniel yang bisa dipublikasikan atau bisa dibaca ya, yang menjangkau orang-orang Gentiles atau pejabat pemerintah. Makanya tadi saya bilang bahwa Daniel itu dia mengenalkan Allah yang hidup itu, bahkan sampai nanti karya keselamatan Allah di dalam Mesias itu boleh dikenal oleh orang-orang asing, bangsa-bangsa asing itu karena mereka Daniel ini mencatat ada di dalam bahasa Aram itu mereka bisa ngerti. Ya. Nah, tetapi di dalam kumpulan penglihatan yang pribadi itu yang dikhususkan memang untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi ada bahasa Aram yang bisa di-share-kan begitu ya. Mereka bisa tahu kondisinya, mereka bersosialisasi, berelasi sehari-hari ya, termasuk di dalamnya ketika mereka Daniel dan kawan-kawan itu ya, mereka di fitnah dan sebagainya, itu mereka semua bisa bahasa Aram. Dan waktu dia mungkin men-sharingkan, berrelasi dengan mereka dengan bahasa Aram, men-sharingkan imannya dan sebagainya itu dalam bahasa Aram. Tapi penglihatan profesi dan sebagainya yang khusus bagi orang Yahudi itu ditulis oleh Daniel di dalam bahasa Ibrani. Nah, nanti kemungkinan besar ya menurut para teolog itu mereka ini dipakai penggunaan secara khusus memang ya. Itu scrollnya apa tulisan-tulisannya itu hanya dipakai mereka terbatas di sinagog-sinagog gitu ya, di tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Kenapa? Karena pada zaman itu generasi berikutnya memang yang pada zaman yang generasi itu mereka sudah terpengaruh bahasa Aram ya. Jadi tidak banyak yang dan sebagiannya ada yang tidak pulang kan bahasa yang di dalam pembuangan tidak pulang, yang orang-orang yang sebelumnya itu ya yang ngerti bahasa Yahudi. Nah, sebenarnya yang pulang itu ada orang-orang yang mengerti ada seperti Ezra, Nehemia dan seterusnya pasti ngerti. Nah, makanya bagian itu digunakan secara khusus mereka yang mengerti yang kemudian boleh menyampaikan. Oke ya. Nah, ini kira-kira alasannya. Ada lagi begini. Jadi Daniel itu dipanggil Tuhan ya pada saat itu dia melayani itu juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi, berarti di sana dikomunikasinya pakai bahasa Aram. Oleh sebab itu maka tidak heran ya ketika bangsa-bangsa asing yang bukan Yahudi itu baru bisa mengerti ya akan iman yang di-sharingkan oleh Daniel dan kawan-kawannya itu. Nah, maka di dalam bahasa ini yang dipakai adalah bahasa Aram. Ya. Jadi Daniel pasal yang pertama kita bisa lihat dan 8 sampai 12 itu ditulis dalam bahasa Yahudi
Karena apa? Karena pasal 1 Daniel itu menulis tentang masa lalu orang Yahudi dahulu dan bagaimana orang-orang Yahudi yang ditawan dan dideportasi ke Babel. Itu yang dalam pasal 1. Jadi kayak pendahuluannya dikasih pendahuluan itu di dalam bahasa Yunani supaya ada sedikit gambaran kenapa mereka ada di Babel. Gitu ya. Karena pembuangan dan sebagainya mereka memang sudah tahu sih, tapi masih untuk generasi berikutnya mereka bisa diingatkan kembali. Nah, orang-orang yang ada di generasi itu pun mereka tahu, oh, Daniel ini adalah orang-orang yang diangkut pertama kali dan dia adalah orang Yahudi yang ngerti bahasa Ibrani, gitu ya. Terus pasal 8 dan seterusnya sampai akhir itu Daniel menulis tentang the future atau masa depan dari orang Yahudi. Jadi dia kembali lagi ke Ibrani. Ya, ini yang bahasa Ibrani. Nah, tengah-tengahnya itu dia tulis di dalam bahasa Aram. Kenapa tengah-tengah dalam bahasa Aram? Karena di bagian tengah-tengahnya ini adalah message yang Tuhan juga ingin orang-orang non-Yahudi itu mereka boleh ngerti. Ya, termasuk ya para pejabat-pejabat pemerintah baik itu Babel, Media Persia, Yunani dan Roma. Mereka ngerti karena itu nanti akan dipakai seperti bahasa Inggris, bahasa internasional. Nah, oleh sebab itulah kitab Daniel ini terdiri atau ditulis di dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan juga ada bahasa Aram. Nah, itu sedikit yang bisa saya bagikan mengenai bahasa ini. Dan secara keseluruhan itu yang mau saya bagikan berkaitan dengan ini ya, the book tentang kitab Daniel untuk malam hari ini. Nah, saya akan berhenti di sini dan kita akan lanjutkan nanti minggu depan kita akan bicara tentang the prophet. Oke, mungkin saya akan stop sharing. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Hampir selesai. Nggak apa-apa, maju dulu. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sudah jelas? Ini berkaitan dengan the book atau kitab Daniel itu sendiri. Oke? Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada yang mau tanya, sama seperti tadi, saya tanya satu pertanyaan aja ya. Saya pertanyaannya selalu kita mesti kaitkan setelah kita belajar, ya kita harus coba untuk boleh merefleksikan apa yang kita pelajari. Ya, nah di dalam apa yang pertanyaan saya adalah, nah khususnya saya mau menyoroti di dalam bagian ini ya, di dalam bagian bagaimana apa namanya Allah itu adalah Allah yang boleh ini juga apa ya bagi bangsa-bangsa lain itu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam konteks ini ada khususnya dalam penulisan bahasa tadi kita bisa melihat bahwa Allah itu juga memperlihatkan atau menunjukkan ya ada satu hal yang ia ingin bahwa bangsa-bangsa lain ya bukan hanya bangsa Yahudi tapi juga ada bangsa lain ya bahkan mereka yang menindas umat Allah itu mereka juga boleh mengerti akan kehendak Allah akan apa yang akan Allah kerjakan khususnya di dalam karya penebusan itu ya. Jadi ada penulisan di dalam bahasa Aram dan juga ada di dalam penulisannya di dalam bahasa ini Ibrani. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu sekalian silakan berkaitan dengan hal ini. Apa yang Bapak Ibu bisa refleksikan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ada yang mau secara sukarela langsung saja, tidak saya tunjuk, mungkin mau memberikan pandangannya atau pendapatnya. Silakan, saya kasih waktu. Ya, Pak Susti, mungkin saya memberikan sedikit pandangan. Silakan. Ya, pandangan. Saya bersyukur sekali memiliki Allah yang mau menyatakan diri begitu kepada umat manusia, kepada kita, khususnya orang-orang pilihan, dan Tuhan memakai kita, orang-orang pilihan itu untuk juga menyatakan tentang Allah kepada orang-orang yang lainnya, begitu. Tentang kedaulatan Allah, tentang
pribadi Allah melalui kehidupan kita. Itu yang saya bersyukur ya, bahwa Tuhan juga mempersiapkan. Mungkin secara pribadi saya ini bersyukur bukan karena kelebihan atau bukan karena apa ya, tetapi karena Tuhan sudah mempersiapkan. Meskipun saya ini dilahirkan di kota dulu, kota kelahiran saya itu banyak orang Maduranya, sehingga saya masih bisa berbahasa Madura, tetapi Tuhan telah mempersiapkan satu bahasa di dalam kehidupan saya, yaitu bahasa Jawa, sehingga saya lebih bisa berbahasa Jawa daripada bahasa Madura. Dan Tuhan mempersiapkan itu sejak kecil, dan hari ini itu dipakai untuk di tempat di mana Tuhan menempatkan pelayanan hari ini. Di daerah Blitar dan sekitarnya itu bahasa Jawanya khusus. Kita bisa mengerti, tetapi ada logat, ada beberapa perkataan yang mirip dipakai di bahasa Jawa Tengah, gitu ya. Dan itu dipakai di wilayah Blitar dan sekitarnya. Dan saya melihat itu bersyukur karena Tuhan sudah mempersiapkan sejak kecil, gitu loh. Sejak sebelum saya kenal Tuhan, memahami tentang Tuhan, gitu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan itu sebelum saya lahir baru, maksud saya. Kalau diselamatkannya sih saya yakin Tuhan memilih sejak dahulu begitu ya, dan saya bersyukur untuk itu. Tapi saya menyadari tentang keselamatan itu sejak SMA, tapi Tuhan mempersiapkannya itu sebelum saya SMA, dan bahasa itu dipakai sampai hari ini di lingkungan pelayanan yang ada. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya melihat ya memang Tuhan adalah Tuhan yang juga ingin dikenal oleh bangsa-bangsa. Bukan ingin dikenal, tapi mau memperkenalkan diri pada bangsa-bangsa. Seperti pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah ya pada waktu itu, yang bertemu dengan Simeon, langsung Simeon mengangkat Tuhan Yesus dan menyatakan bahwa ini engkau sediakan, anak ini kau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Itu sebuah nubuatan juga. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga mungkin memikirkan juga bukan di antara bangsa kita sendiri atau suku kita sendiri, tapi kalau memungkinkan kita bisa juga lintas budaya, berusaha untuk memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu Pak Rusli. Saya melihat ini Tuhan konsisten begitu ya, untuk dikenal, memperkenalkan diri pada bangsa-bangsa. Terima kasih Pak Rusli. Ya, terima kasih Pak Buyung ya. Jadi kita boleh lihat ya bagaimana Allah itu memperhatikan ya setiap umatnya, setiap orang yang Tuhan ingin mereka boleh dijangkau ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini sekaligus kita melihat ya bahwa Allah itu memperhitungkan sampai begitu teliti, sampai begitu detail tentang bahasa apa yang mesti ditulis, dan untuk menjangkau siapa itu Tuhan itu tetapkan. Sehingga sebenarnya kita lihat di dalam zaman ini ya, memang ketika kita menyatakan ya, kondisi kita sekarang ketika kita mau menyatakan kebenaran Tuhan, Injil Tuhan, keselamatan bagi orang-orang yang Tuhan boleh panggil mereka ya, kepada mereka kita melayani, itu memang ada satu hal yang sangat indah jikalau kita bisa menjangkau mereka melalui pentingnya bahasa atau di dalam bahasa ibunya, gitu ya, bahasa mereka. Ya, di dalam bagian ini kita boleh melihat ini ada satu poin penting, ada poin yang indah, bagaimana Allah itu dia memperhatikan, dan Allah mempersiapkan, dan Allah memakai yang namanya bahasa ya untuk boleh menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang ia mau pakai dan ia mau panggil dan keselamatan. Ya, terima kasih Pak Buyung untuk sharing ini. Ini khususnya kita bisa lihat ada bagian misiologi ya berkaitan dengan bahasa ini, misiologi yang ada di dalam kitab Daniel, bagaimana Allah itu juga mementingkan bahasa untuk boleh menyatakan kehendaknya. Gitu ya.